Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai badan usaha berbadan hukum dan juga badan usaha non berbadan hukum. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi Hermawan dengan NIM akhir 154. Perkenalkan, nama saya Binsar Monongan Sianturi dengan NIM akhir 306. Saya Tasya Saira Fayaza dengan NIM belakang 592. Saya Tatsnau Falzagi Manal dengan NIM akhir 791. Saya Kevin Daltarigan dengan NIM akhir 796. Persekutuan perdata adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih yang umumnya memiliki profesi yang sama. Persekutuan perdata diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata pada pasal 1618 sampai 1652. Kemudian ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata. Kemudian ada ciri-ciri dari persekutuan perdata berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. Setiap anggota atau sekutu memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, bisa berupa uang, barang, dan kalian. Tujuannya adalah untuk memperoleh dan membagikan keuntungan manfaat bersama. Biasanya didirikan oleh individu atau kelompok yang memiliki profesi yang sama, seperti pengacara atau akuntan. Kemudian setiap sekutu bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga, berbeda dengan firma yang dimana sekutu bertindak atas nama bersama. Kemudian ada jenis-jenis persekutuan perdata umum, kemudian ada persekutuan perdata khusus dan persekutuan keuntungan. Nah, di sini persekutuan perdata umum tidak ada perincian atas harga kekayaan tertentu yang dimaksud para sekutu. Kemudian ada persekutuan perdata khusus. Di sini ada perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan para sekutu. Kemudian persekutuan keuntungan hanya memiliki pemasukan berupa tenaga kerja dan keuntungan dibagi rata. Kemudian dasar hukum dan prosedur pendiriannya, persekutuan perdata harus didirikan berdasarkan akta tertulis yang dibuat di hadapan notaris, kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Mendapatkan kepastian hukum, namun persekutuan tidak boleh sama dengan persekutuan perdata lain yang telah terdaftar. Selanjutnya ada firma. Firma adalah bentuk persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha dengan nama bersama, dan setiap sekutunya berhak atas nama firma dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap kewajiban firma. Untuk prosedur pendiriannya, yang pertama dilakukan dengan pembuatan akta pendirian, kemudian pendaftaran ke pengadilan negeri setempat, dan yang terakhir diumumkan dalam berita negara. Untuk modal dari firma itu sendiri dapat berasal dari para sekutu yang berupa uang, benda bergerak atau benda tetap, skill, keahlian, ataupun tenaga. Selanjutnya untuk tanggung jawab sekutu pada firma tercantum dalam pasal 18 KUHD yang mana firma mempunyai kekayaan sendiri, dan apabila kekayaan firma tidak cukup maka tanggung jawab renteng dibagi pada tiap-tiap sekutunya. Selanjutnya ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer atau sekutu aktif dan satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif yang menjalankan usaha bersama dengan nama bersama. Syarat pendirian CV yaitu dengan akte pendirian CV bisa otentik maupun di bawah tangan, pendaftaran akta, kemudian surat keterangan domisili perusahaan, pembuatan NPWP, pembuatan SIUP IDP, dan diumumkan ikhtisar resmi CV tersebut. Untuk tanggung jawab pada sekutu CV, untuk sekutu komplementer sebagai sekutu kerja, menjadi pengurus persekutuan, menyetorkan inbreng, dan tanggung jawab pribadi secara keseluruhan. Sedangkan untuk sekutu komanditer, sebagai sekutu pelepas uang yang menyetorkan inbreng, dan tanggung jawab terbatas pada modal, wewenangnya dan tanggung jawabnya terbatas. Kemudian ada pula untuk berakhirnya firma dan CV berdasarkan pasal 31 hingga 35 KUHD, firma dan CV dapat berakhir jika yang pertama waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah habis, kemudian musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu, kemudian yang ketiga kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta, dan yang keempat salah seorang peserta meninggal dunia. Nah teman-teman, kali ini akan saya lanjutkan dengan usaha dagang. Nah pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi usaha dagang itu sendiri.
Nah, usaha dagang adalah usaha yang pemfokusan aktivitasnya itu adalah penjualan barang dan jasa. Dan biasanya aktivitas ini usaha dagang membeli dari produsen atau pemasok, lalu akan dijual kepada konsumen atau produsen lainnya. Akan saya lanjut dengan dasar hukum usaha dagang. Nah, dasar hukum usaha dagang ini ada di beberapa peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengenai lembaga-lembaga usaha perdagangan. Namun belum diatur di dalam perundang-undangan, maka untuk didirikan usaha dagang ini tidak ada diharuskannya bentuk tertentu. Maka semuanya sepenuhnya diserahkan kepada pelaku bisnis itu sendiri. Mau itu menentukan sendiri apakah secara lisan, tertulis, atau di bawah tangan, atau dengan akta notaris. Setelah itu ada praktek pendirian usaha dagang menurut Purwosucipto, yang dimana pengusaha datang ke notaris untuk dibuatkannya akta pendirian perusahaan. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri. Pengusaha minta izin usaha kepada kepala kantor wilayah perdagangan setempat. Bila dipandang perlu, pengusaha mengusahakan izin berdasarkan undang-undang gangguan yang dapat dimintakan kepada pemerintah setempat. Lalu surat-surat lain bila diperlukan, hal ini tergantung kepada keadaan setempat. Setelah itu yang terakhir, pengusaha minta izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat. Nah, yang terakhir itu ada konsekuensi usaha dagang. Apabila harta kekayaan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan para anggotanya, maka harta pribadi dapat dilibatkan. Dalam hal ini, tanggung jawab dari perusahaan pemilik usaha dagang adalah penuh terhadap pihak ketiga. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha modal pasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksananya. Dasar hukum perseroan terbatas ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, UU PT yang merupakan landasan utama yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan kewajiban PT. Kemudian UU Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020 juga memberikan perubahan dan penyederhanaan prosedur pendirian PT sesuai ketentuan terbaru. Kemudian ada ciri-ciri perseroan terbatas atau PT. Badan hukum PT memiliki status badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kemudian modal terbagi dalam saham. Modal PT ini terdiri dari saham-saham yang dapat dimiliki oleh satu atau lebih orang badan hukum. Kemudian tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya, sehingga jika PT mengalami kerugian atau utang melebihi aset perusahaan, pemegang saham tidak wajib menanggung utang tersebut secara pribadi. Kemudian kekayaannya terpisah. Kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi, serta pemegang saham dikelola oleh direksi dan diawasi komisaris. Struktur organisasi PT terdiri dari pemegang saham, direksi, dewan komisaris. Kemudian ada di pasal 7 sampai pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang syarat sah dan prosedur pendirian PT, termasuk kewajiban membuat akta pendirian di hadapan notaris. Pendirian PT harus dibuat oleh notaris yang diwajibkan. Setelah pembuatan akta pendirian PT wajib mengajukan permohonan pengesahan badan hukum. Setelah mendapatkan pengesahan, PT memperoleh status badan hukum dan surat keputusan pengesahan badan hukum dan menteri. Prosedur pendaftarannya dan pengesahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan Sistem Elektronik terkait. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai koperasi. Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Saat ini koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian serta perubahannya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Koperasi tadi dijelaskan mengenai ada dua bentuk koperasi. Yang pertama adalah koperasi primer. Koperasi primer dibentuk oleh
paling sedikit 9 orang, yang mana koperasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya secara langsung. Kemudian bentuk kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit 3 koperasi yang sudah berbadan hukum. Koperasi sekunder didirikan untuk memberikan dukungan, pelayanan, dan fasilitas kepada koperasi-koperasi primer dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kemudian, syarat pembentukan koperasi. Yang pertama, pembentukan koperasi harus dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Kemudian yang kedua, koperasi harus berkedudukan di Indonesia. Kemudian, koperasi dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi dapat berawal dari modal sendiri ataupun modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan atau hibah. Kemudian modal pinjaman itu adalah modal yang berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta penerbitan obligasi dan surat utang. Dalam hal pembubaran koperasi dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi, atau yang kedua berdasarkan keputusan pemerintah. Keputusan pemerintah ini dapat dilakukan apabila yang pertama terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Kemudian yang kedua, kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Dan yang terakhir adalah kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Penjelasan yang selanjutnya itu terkait dengan yayasan, di mana yayasan ini adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, tidak bertujuan mencari keuntungan, dan hanya berfokus pada tujuan-tujuan sosial. Dalam jenis-jenisnya, yayasan ini digolongkan berdasarkan bidangnya masing-masing, di antara ada yayasan sosial, yayasan kemanusiaan, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, dan juga yayasan kesehatan. Di dalam struktur kepengurusan yayasan dibagi menjadi 3 organ. Yang pertama ada organ pembina yang berwenang untuk merumuskan suatu kebijakan di dalam yayasan tersebut. Kemudian ada organ pengurus sebagai organ pelaksana kebijakan yang sudah dirumuskan. Kemudian ada organ pengawas, yaitu organ yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan oleh pengurus dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di yayasan itu sendiri. Kemudian pendirian yayasan yang dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendirian, yaitu pembuatan akta oleh notaris. Kemudian ada tahap pengesahan, di mana akta yang sudah dibuat dimintakan pengesahan oleh ke Menteri Hukum dan HAM. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengumuman, di mana akta yang sudah disahkan kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara seperti itu. Namun dalam yayasan ini juga dapat bubar dikarenakan adanya beberapa alasan. Yang pertama bahwasannya telah habis jangka waktu masa pendiriannya. Kemudian yang kedua, tidak tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Kemudian yang ketiga, adanya putusan pengadilan terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yayasan. Dan yang terakhir terkait dengan kepahilitannya, yaitu bahwasannya yayasan tidak memiliki cukup harta untuk membayar hutang-hutangnya seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai badan usaha berbadan hukum dan juga badan usaha non berbadan hukum. Kiranya video ini dapat bermanfaat yang seluas-luasnya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semuanya.